Swastikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini kami akan menyampaikan video KIE mata kuliah Ilmu Komunikasi tentang kampus. Perkenalkan, nama saya Indri Soliha, saya sebagai mahasiswa farmasi. Nama saya Nur Afida, saya sebagai mahasiswa farmasi. Nama saya Inelia Erika Laurin sebagai mahasiswa farmasi. Saya Ismatul Maula sebagai mahasiswa farmasi. Saya Maidita Citra Lestari sebagai mahasiswa farmasi. Saya Nabila Pramesti sebagai mahasiswa farmasi. Saya Nana Mulyana sebagai mahasiswa farmasi. Saya Janatul Umrah sebagai mahasiswa farmasi. Kita di praktikumnya pakai metode apa ya? Kita kan praktikum emulsi. Nah, kita itu pakai metode Gombasa. Nah, Gombasa itu apa? Gombasa itu metode yang dilakukan gomnya dicampur sama air terlebih dahulu, baru sama minyak. Terus ada metode lain nggak selain itu? Ada gom kering sama forbes. Itu gimana? Kalau gom kering itu minyak sama gomnya dicampur terlebih dahulu. Nah, kalau yang forbes itu semua bahan-bahannya dimasukkan ke dalam botol. Nah, itu biasanya berisikan minyak atsiri. Nah, tadi kan kita cara pembuatannya kan pertama menimbang masing-masing bahan, kemudian memasukkan oleum arachidis itu ke dalam gelas beker, lalu ditambahkan dengan span 80 dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, setelah itu ditambahkan air yang sudah dipanaskan dan ditambahkan dengan Queen 80. Nah, kemudian mencampurkan campuran air dan Queen ke dalam campuran oleum arachidis sedikit demi sedikit ke dalam mortir yang sudah dipanaskan. Oh, perasaan tadi tuh itu tahu ada yang mortirnya dipanaskan. Iya, Pak, itu kan emang itu caranya apa ya? Kalau itu tujuannya itu agar emulsinya lebih mudah mengukir. Oh, gitu. Tadi Erika melakukan uji apa ya? Nah, setelah emulsi jadi, aku melakukan uji stabilitas fisik terhadap emulsi yang meliputi uji pertama yaitu uji derajat pemisahan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui pemisahan antara fase minyak dan fase air. Prosedur kerjanya yaitu diukur emulsi yang telah jadi menggunakan gelas ukur, kemudian lihat dari tinggi volume. Setelah itu, amati dengan waktu 10-60 menit. Hasil yang didapatkan pada formulasi 3 terjadi pemisahan fase tiap menitnya. Hal ini membuktikan bahwa pada formulasi tersebut terbentuk creaming dengan volume yang berbeda-beda. Oh iya, tadi ada kata creaming. Creaming itu apa? Jadi creaming itu merupakan pemisahan emulsi yang ditandai terbentuknya lapisan-lapisan yang berbeda dengan konsentrasi dalam suatu emulsi. Tadi Ola melakukan uji apa sih? Oh, kalau aku tadi tipe emulsi. Nah, tipe emulsi itu ada dua. Yang pertama oil in water, yang kedua water in oil. Nah, perbedaannya kalau oil in water itu kalau diuji di kertas hari itu langsung nyebar. Sedangkan kalau water in oil diuji di kertas hari itu pada saat diteteskan tidak langsung menyebar, tapi langsung membentuk gumpalan-gumpalan minyak gitu loh. Terus hasil yang diperoleh dari formulasi 3 ini tipe emulsi apa? Kalau ini oil in water. Nah, karena pada saat uji tipe emulsi menghasilkan cairan emulsi yang ditetesi pada kertas hari tidak terdapat noda. Kalau JJ tadi melakukan uji apa? Tadi aku melakukan uji viskositas. Nah, viskositas itu adalah satuan ukuran resistensi suatu zat cair untuk mengalir. Selanjutnya, yaitu uji viskositas dengan alat viskometer yang digunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu larutan. Caranya dengan disiapkan alat viskometer menggunakan rotor nomor 1, lalu dimasukkan emulsi ke dalam beker gelas. Dilakukan uji viskositas lalu diamati. Pada formulasi 3 termasuk baik atau dikatakan stabil karena nilai viskositas yang baik adalah di bawah 25 polis. Gitu. Aku mau tanya itu, kenapa emulsi yang dihasilkan termasuk tipe emulsi oil in water? Cara menentukannya bagaimana ya? Kebetulan ini aku cari ada di literatur oil in water atau minyak
dalam air adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Kita kan pengujian tipe emulsi kan menggunakan kertas saring. Apakah ada metode lain yang lain selain kertas saring? Aku kurang tahu sih kalau masalah itu, soalnya tadi kita pakainya kertas saring. Ada yang tahu nggak? Apa? Selain kertas saring metode apa lagi untuk menguji tipe emulsi? Tahu kemarin sih sempat baca dari jurnal. Bentar. Ini kalau menurut referensi dari Nancy sih, uji tipe emulsi itu bisa dilakukan dengan metode dispersi larutan zat warna sama metode pengenceran. Nah, kalau yang metode dispersi larutan zat warna itu dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke plat tetes, kemudian ditambahkan beberapa tetes metilen biru. Jika warna biru terdispersi ke seluruh emulsi, maka tipe emulsinya tipe minyak dalam air. Sedangkan jika warna biru menggumpal, maka tipe emulsinya tipe air dalam minyak. Kemudian, kalau yang tipe emulsi dengan metode pengenceran itu dilakukan dengan sejumlah tertentu sediaan itu diencerkan dengan aquades. Jika emulsi tersebut bercampur sempurna dengan air, maka emulsi tersebut bertipe minyak dalam air. Tetapi bila tidak bercampur sempurna dengan air, maka emulsi tersebut bertipe air dalam minyak. Berarti evaluasi sediaan emulsi itu ada 3 ya. Tadi ada uji viskositas, derajat pemisahan, sama yang terakhir itu tipe emulsi kalau nggak salah. Sebenarnya sih pengujian evaluasi sediaan emulsi itu ada banyak, cuma karena mungkin di kita alatnya sedikit, terus mungkin karena kendala waktu, jadi cuma 3 aja yang diuji. Sebenarnya itu ada uji organoleptik, terus ada uji tipe emulsi, terus ada pengukuran viskositas, terus ada uji pH sama uji transpirtan. Setahu aku sih cuma itu. Bentar ya, aku mau nanya sama formulasi 4. Formulasi 4 sudah melakukan uji derajat pemisahan kan? Udah. Hasil dari uji derajat pemisahan formulasi 4 itu gimana? Kalau dari kelompok 4 sih pas formula 4 itu pas uji derajat pemisahan kadar menit 60 itu 0,1. Kalau kelompok kamu sih? Kalau kelompok formulasi 3 mendapatkan 0,7. Kenapa bisa beda ya? Mungkin itu karena konsentrasi dari emulgator. Soalnya kan aku baca dari jurnal, menurut penelitian dari Supri 2009 menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi emulgator yang digunakan pada emulsi, maka derajat pemisahan fase yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi apabila semakin tinggi konsentrasi emulgator yang digunakan dalam suatu emulsi, maka kemampuan dalam membentuk lapisan film-film juga akan semakin besar, sehingga dapat memperkecil terjadinya pemisahan fase. Jadi itu mempengaruhi, mungkin karena walaupun bahannya kita gunakan sama, tapi karena konsentrasinya beda, jadi pas pengujian derajat pemisahan juga berbeda hasilnya.